Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azzana bil imani bihi wa as'adana bittaba'i afdoli rasuli asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyyul azim. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat yang tidak bisa terhitung oleh kalkulator dan tangan kita. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada sang penobrak pintu kezaliman. Siapakah beliau? Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa umatnya dari zaman kegelapan sehingga zaman terang benderang. Yang saya hormati kepada Pak Adi Kusuma selaku mata kuliah Public Speaking, yang saya hormati yang sudah hadir, yang duduk di tempat majelis ilmu ini, yang saya hormati yang sudah menonton atau penonton setia penonton setia YouTube channel saya. Semoga Allah senantiasa memberkahi dalam kehidupannya dan diberkahi dalam aktivitasnya dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke forum diskusi, saya ingin mau memperkenalkan terlebih dahulu dari sini dulu deh. Ya, perkenalkan, nama saya Kemal. Asal saya dari Tangerang. Hobi saya itu main bola. Ajay. Oke Mas ya. Nama saya Mirza, asal Ambon. Hobi renang. Oke, hobi renang. Oke, sebelumnya kalian udah pada kenal belum sama saya nih? Belum ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Ilyas Kamil Insan. Ya. Saya dari Bekasi. Hobi saya mancing. Kayak gitu. Oke. Nah, di sini di forum ini kita dua arah ya komunikasi, jadi bukan satu arah, bukan saya dua yang menerangi. Maksudnya kalau kalian tahu, kalian bolehlah menanggapi dari terkait materi yang saya sampaikan ke kalian semua kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang malam ini kita akan bahas. Oke, kalian tahu nggak sih apa itu broadcasting? Belum tahu sih, baru dengar juga ini. Oke. Iya. Apa itu berarti Kak? Bisa dijelaskan? Kita Jelasin. sebelum berangkat ke definisi, kita harus mengenal latar belakang dari sebuah public speaking terlebih dahulu. Public speaking, broadcasting. Nah, broadcasting ini di era digital yang semakin berkembang pesat, informasi dapat diakses dengan cepat dari dan luas. Broadcasting atau penyiar memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, hiburan, dan edukasi kepada masyarakat. Lalu kita lanjut ke definisi. Nah, kita lanjut ke definisi. Nah, pengertian broadcasting yaitu penyebaran informasi, hiburan, atau edukasi kepada khalayak luas melalui media massa elektronik. Nah, jadi broadcasting itu ialah sebuah informasi lalu disebarluaskan ke khalayak umum, kayak ke media sosial, seperti kayak ke televisi,
terus kayak Instagram. Jadi media itu ada dua, ada yang namanya media online, ada yang namanya media cetak. Jadi media cetak itu seperti kayak di koran, itu namanya media cetak. Tapi kalau misalkan media online itu termasuk kayak media sosial seperti Instagram dan lain-lain kayak gitu. Dan televisi itu termasuk media online kayak gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi sejarah singkat broadcasting. Jadi awal mula radio itu muncul pada tahun 1900. Nah, ini munculnya radio pertama kali, dan di tahun 1901 dicetuskan oleh Marconi. Nah, Marconi ini dia mencetuskan radio itu untuk disebarluaskan, namun dia bersifat nirkabel atau tanpa kabel. Itu disebar penyiaran radio dari Samudra Pasifik ke Inggris terus ke Kanada. Nah, terus di tahun 1906 lah, nah broadcasting ini dia bukan jadi nirkabel lagi, jadi dia ada sebuah penyiaran radio. Jadi dia udah memasuki kayak ke musik, terus dia pokoknya udah nggak bersifat nirkabel. Nah, nirkabel ini kan secara istilahnya ya, nirkabel ini dia tanpa kabel. Nah, tapi kalau di tahun 1906 ini dia sudah bersifat memakai kabel. Jadi ada frekuensinya itu udah jelas kayak gitu. Makanya hingga akhirnya dia sampai masuk ke musik kayak gitu. Terus di tahun 1920, nah ini sudah sangat terkenal broadcasting ini di Amerika Serikat. Jadi broadcasting ini, jadi dia udah banyak orang yang meminati atau pengen belajar di broadcasting, karena broadcasting ini produk-produknya seperti kayak dia menyiarkan edukasi, terus membuat informasi berita kayak gitu. Jadi sudah sangat terkenal. Dan di tahun 1934, nah masuklah broadcasting ini ke Indonesia kayak gitu. Jadi masuknya radio itu di tahun 1934. Oke, kita lanjut ke munculan televisi di tahun 1940-an. Jadi kita tarik dulu ke sejarah. Di tahun 1930 sampai 140-an, dan itu televisi pernah yang namanya berhenti karena peperangan kedua kayak gitu. Terus di tahun 1960-an itu televisi sudah memasuki ke negara Indonesia. Nah, pertama kali itu medianya yaitu TVRI. Itu channelnya channel ASEAN waktu itu. Nah, itu masuk ke Indonesia tahun 1960-an. Terus nah, internet ini muncul di tahun 2000-an. Jadi udah bersifat digital, yang dulunya masih raba-raba ke modern ya kan, sekarang udah moderat kayak gitu di tahun 2000-an. Jadi teknologi udah masuk ke berbagai negara-negara kayak gitu, itu di tahun 2000-an kayak gitu. Jadi sudah moderat lah, jadi udah nggak meraba-raba ke moderat lagi gitu. Jadi udah ada perubahan kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, kita harus tahu dulu nih unsur-unsur broadcasting itu apa aja ya kan. Nah, unsur-unsur broadcasting itu ada yang namanya komunikator. Nah, komunikator ini orang yang menyampaikan
sebuah informasi kayak gitu. Kayak saya nih ya kan, eh, eh, menyampaikan ke khalayak umum kayak gitu. Ini namanya komunikator. Tapi kalau misal orang yang untuk membalas komunikasi itu namanya komunikan. Dan di sini ada produknya itu penyiar, host, reporter, dan dia membuat konten. Terus selanjutnya itu medianya itu produknya itu ada radio, TV, terus internet. Nah, komunikan ini pendengar atau penonton kayak kalian nih. Nah, ini unsur-unsur broadcasting. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu jenis-jenis broadcasting. Nah, jenis-jenis broadcasting itu ada yang namanya radio broadcasting, terus televisi. Nah, terus broadcasting, internet broadcasting, YouTube, terus podcast, IG, live, dan lain-lain. Ini jenis-jenis broadcasting, ini produknya lah ya. Kayak ada radio. Nah, radio ini yang saya sudah jelaskan dari sejarah kayak gitu ya. Yang pertama kali muncul itu di tahun 1900-an. Terus televisi ya kan. Televisi itu muncul pada tahun 1940-an. Terus podcast. Nah, podcast ini pokoknya sama aja dengan radio broadcast. Kalau podcast ini orang yang menyiarkan medianya atau radionya kayak gitu, yang menjadi sebuah komunikator. Terus internet ya kan, internet broadcasting. Nah, pasti kalau misalkan kita mau menyiarkan frekuensi gelombang elektronik, pasti kita menggunakan internet kayak gitu. Jadi itu internet broadcasting. Nah, terus kita salurkan ke media sosial kayak gitu, seperti kayak YouTube, seperti kayak Instagram dan TikTok dan lain-lain kayak gitu. Ini termasuk ke untuk menyalurkan dari frekuensi elektroniknya kayak gitu. Terus kita lanjut lagi ke proses produksi siaran. Nah, di sini kita harus mengetahui ini kayak gimana sih untuk menyiarkannya kayak gitu. Nah, di sini ada yang namanya proses produksi siaran. Nah, ada yang namanya praproduksi, perencanaan. Jadi praproduksi itu sebelum kita ngeliput, sebelum kita pengen terjun, kita tuh harus ada sebuah perencanaannya dulu. Terus perencanaannya itu kayak gimana? Kayak misalkan nih kita harus tahu dulu, kayak misalkan isu apa yang sedang booming, dan lalu kita pengen terjun itu, kita pengen ke narsum apa yang kita pengen liput, yang pengen kita wawancara kayak gitu. Terus kita buat naskah. Nah, naskah ini kita membuat sebuah tor atau sebuah pertanyaan untuk kita mewawancarai narasumber yang kita pengen wawancarai kayak gitu. Terus selanjutnya persiapan alat. Nah, pasti butuh, ketika kita pengen sebelum liput, kita butuh yang namanya persiapan alat. Persiapan alat itu seperti kayak clip on, terus kayak tongsis, terus berarti kayak yang kata mendukung gitu ya? Ya, pokoknya ada alat lah untuk mendukung kita liputan kayak gitu. Lalu produksi. Nah, produksi ini dia orang yang selalu mendampingi kita kayak gitu. Kayak dia proses rekaman atau siaran langsung kayak gitu. Jadi ada bagian-bagian yang lain. Broadcasting dan produksi kan suatu definisi yang sangatlah berbeda. Jadi kayak gitu. Jadi kalau broadcasting ini orang yang menjadi sebuah komunikator atau orang yang dia menyampaikan informasi lah kayak gitu. Dia ngeliput, menjadi sebuah reporter kayak gitu, atau host yang tadi di slide sebelumnya.
Terus nah, tugas produksi itu apa? Nah, tugas produksi itu dia proses rekaman atau siaran langsung. Jadi dia itu membawa sebuah alat-alat untuk membantu kita sebelum kita liputan kayak gitu. Seperti kayak alat-alat itu kayak clip on, nggak jauh beda kayak gitu ya. Terus kayak dia membawa sebuah alat yang buat rekaman suara ke narsum tersebut dikasih ke broadcasting kayak gitu. Terus nah, atau siaran langsung. Nah, siaran langsung ini kayak misalkan medianya ini kayak contoh isu coblosan lah, kayak di rektorat ya kan, kayak pemilihan presma ya kan. Nah, itu butuh yang namanya siaran langsung agar orang yang melihat ini bagaimana nih KPU ini dalam proses menjalankan menjalankan ini tugas ini kayak gitu kan. Makanya diadakan live streaming kayak gitu. Terus pasca produksi. Nah, tugas siap produksi itu ketika sesudah dia liputan, dia itu pasti editing. Nah, dia mengedit produk-produk yang kita sudah hasilkan kayak gitu. Lalu kita sebar ke produksi. Nah, yang edit itu bagian produksi kayak gitu. Terus mengevaluasi. Jadi produksi ini berhak dia mengevaluasi konten-konten yang pengen dia sebarluaskan kayak gitu. Apakah konten ini mengandung sara atau tidak? Apakah konten ini relevan untuk di era sekarang kayak gitu. Pokoknya di cross check lagi kayak gitu. Karena biar tidak menimbulkan fitnah kayak gitu. Terus dokumentasi ya kan. Nah, jadi produksi ini dia memakai sebuah dokumentasi biar ada transparansinya kayak gitu. Jadi biar orang tuh tahu, oh ternyata dia habis liputan misalkan kayak di inilah di kampus gitu ya, misalkan kayak KPU ya kan, kayak pemilihan presma kayak gitu. Jadi orang tahu nih gitu kan. Terus dokumentasi itu kan biar menjadi sebuah transparansi kayak gitu, biar orang-orang melihat ini menjadi sebuah pembuktian dia udah ngeliputan kayak gitu. Terus selanjutnya, nah di sini ada berbagai profesi broadcasting seperti kayak penyiar, reporter, produser, kameramen, editor, terus sutradara. Nah, broadcasting ini bukan hanya dia menjadi sebuah komunikator, tapi dia bisa ada berbagai bidang-bidang yang ada di broadcasting. Jadi kayak gitu, kayak penyiar berarti tugasnya dia menyiarkan kayak gitu, kayak penyiaran radio, televisi kayak gitu. Dia tugasnya menyiarkan seperti kayak dia memakai voice over talent kayak gitu. Nah, dia tuh tugasnya menyiarkan kayak gitu. Terus reporter. Nah, reporter ini dia tugasnya untuk mencari berita kayak gitu. Apa sih yang lagi booming kayak gitu ya. Terus produser. Nah, produser ini dia menjadi sebuah orang yang tugas itu mendampingi orang-orang yang pengen liputan kayak tadi tuh, kayak produksi kayak gitu. Jadi kayak dia jadi kayak buat editing videonya kayak gitu. Produser ini yang di balik skema semua kayak itu gitu. Iya, benar kayak gitu. Terus kameramen. Nah, kita nggak lepas dengan kameramen juga kayak gitu buat dokumentasi. Soalnya kalau misalkan dipegang, di handle oleh produser, pasti dia bakalan kelabakan kayak gitu, nggak bakalan kuat gitu. Ada yang namanya kameramen. Jadi kameramen ini tugasnya untuk dokumentasi kayak gitu. Terus editor. Nah, editor ini dia mengedit video kayak gitu. Setelah liputan barulah broadcasting itu dia kasih ke produser lalu diediting kayak gitu. Jadi
editor itu mengedit kayak gitu. Terus sutradara, nah sutradara ini dia mengemas dari semua bidang-bidang tersebut nih, jadi kayak dia mengarahkan kayak gitu. Ini sutradara. Kalau misalkan di LPM Sigma itu sutradara ini jadi kayak apa ya, kayak ini dia apa, aduh, jadi kayak pimpinan umum lah kayak gitu tuh, kayak ngarang-ngarahin kayak gitu. Kayak misalkan liputan no kayak gitu, editing editing no, job desk yang belum kelar kayak gitu, dia mengarahkan langsung berarti sutradara. yang memegang tanggung jawab tertinggi gitu ya sebenarnya itu. Kayak gitu. Terus selanjutnya itu, nah, sebagai etika dan kode etik broadcasting. Jadi broadcasting ini gak lepas dengan yang namanya etik kayak gitu. Nah, media itu kan harus netralitas ya. Jadi dia nggak boleh berpihak ke yang lain kayak gitu ya kan. Makanya kan kalau misalkan di kampus kan emang miniatur negara. Jadi media itu dia harus netral. Ini kan kalau mencakup kalau ngebahas media kan ini mencakup universal ya, mencakup keluasan. Tapi kalau mengkerucut berarti dalam arti kita harus ke broadcasting. Nah, broadcasting ini berarti dia harus netral dia. Jadi dia tidak membela dari berbagai sektor pihak kayak gitu. Jadi dia harus netralitas. Kalau misalkan pihak si A salah, ya udah kita menyiarkan radio atau kita menyiarkan informasinya itu ya kita menggunakan propaganda bahwa dia tuh salah kayak gitu. Berarti dalam arti harus profesional. Iya benar kayak gitu. Terus kebenaran informasi kayak gitu. Nah, kita broadcasting itu harus mengetahui dulu nih informasinya benar atau enggak kayak gitu. Jadi di framing dulu, dicek dulu, di cross check dulu kayak gitu. Jadi sebelum liputan kan, sebelum menyiarkan kan itu emang harus di cross check dulu. Ini informasinya relevan apa enggak, karena kan emang kalau informasi kan itu tergantung dari narasinya, ini arahnya kemana, angle arahnya kemana, opininya bagaimana kayak gitu. Jadi kita framing dulu, kita cross check dulu sebelum kita liputan kayak gitu. Terus tidak menyinggung sarah kayak gitu. Jadi kita tidak menyerang budaya, kita nggak menyerang agama kayak gitu, nggak menyerang tradisi kayak gitu. Jadi kita tidak melanggar sarah, itu kode etik broadcasting. Terus selanjutnya kepatuhan terhadap regulasi KPU, Undang-Undang Penyiaran. Nah, jadi tidak lepas dengan yang namanya kepatuhan terhadap regulasi atau KPI, Undang-Undang Penyiaran. Jadi KPI itu Komisi Penyiaran Indonesia kayak gitu. Jadi dia kode etiknya itu dia tidak melanggar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh KPI atau Undang-Undang Penyiaran kayak gitu. Terus selanjutnya tantangan perkembangan broadcasting. Nah, jadi tantangannya itu ya kayak tantangan hoax, kayak persaingan media sosial, etika digital. Jadi sebagai komunikator atau orang yang menyiarkan langsung atau bisa disebut dengan broadcasting, dia harus bisa memilah dan memilih informasi yang relevansi atau memunculkan kebenarannya gitu. Jadi tidak yang namanya itu salah dalam liputan mencari sebuah berita kayak gitu, agar narasinya ini tepat sasaran atau opininya kayak gitu, atau angle-nya lah kayak gitu. Jadi biar gak salah sasaran kayak gitu. Jadi yang saya tadi sebelum yang saya tadi bilang, pertama kalau misalkan kita mau liputan itu kita framing dulu, yang kedua kita cross check dulu, yang ketiga kita mencari sebuah kebenaran dari berita yang kita pengen liput dulu kayak gitu. Jadi kita lihat dari
kebenaran-kebenaran berita yang kita pengen liput. Takutnya nanti narasi atau opini kita itu tidak tepat sasaran kayak gitu kan. Kalau misalkan broadcasting itu kan harus netralitas dan tidak melanggar sarah kayak gitu, yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya kayak gitu. Terus perkembangan teknologi ya kan, streaming, AI dan produksi ya kan, apalagi di zaman sekarang itu teknologi sangatlah canggih banget kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita males aja nih ya, buka AI aja tuh, kita tolong bikinin saya berita, itu naskah-naskahnya itu udah dibentuk kayak gitu, saking canggihnya gitu perkembangan teknologi kayak gitu. Ini menjadi sebuah tantangan broadcasting atau jurnalistik kayak gitu, atau orang yang ber di dalam media kayak gitu. Ini menjadi sebuah tantangannya atau tantangan perkembangan broadcasting. Jadi gitu. Jadi ada tantangannya, tantangan dalam broadcasting tersebut kayak gitu. Terus produksi media, personalisasi konten. Nah, jadi produksi itu dia berhak juga, dia kalau misalkan tahu misalkan konten ini tidak relevan kayak kan, dia berhak lah, dia bilang ke bagian produksi bagian broadcasting kayak gitu. Jadi kayak dia ngasih tahu bahwasannya ini berita nggak relevan atau nggak personalisme kayak gitu, personalisasi konten. Jadi kayak kontennya ini masih kayak melanggar etik atau melanggar sarah kayak gitu. Nah, oke. Karena emang ini materinya udah kelar, jadi kalau misalkan kalian mau bertanya ya dipersilakan lah. Nih Kak, mau nanya nih. Jadi kan broadcasting itu penyiaran ya. Iya. Di zaman sekarang media sosial itu benar-benar menyeluruh banget kan, seperti hanya dalam Instagram, YouTube dan sebagainya gitu kan. Bagaimana kalau misalkan kita memproduksi sebuah berita, tapi berita itu tidak betul kebenaran terjadi gitu. Itu bagaimana? Apakah dalam etika broadcasting ini bagaimana gitu? Jelasin Kak. Oke. Berarti ini kayak isu yang misalkan lagi booming, kayak ada sebuah pro dan kontra ya. Nah, sebenarnya begini, sebelum kita liputan, kita mengadakan konsolidasi terlebih dahulu kayak gitu. Kita bahas isu tersebut. Kayak misalkan isu RUU TNI lah kayak gitu kan. Ini kan simpang siur lah. Kayak ada yang mengatakan tidak akan terjadi yang namanya dui fungsi ini bakalan bangkit ya kan. Itu dia memakai sebuah narasi atau opini yang pro kayak gitu. Jadi yang kontra mengatakan nanti muncullah dui fungsi, nanti akan kembali di tahun 98 lagi gitu. Nah, sebenarnya kayak gitu tuh harus ada konsolidasi terlebih dahulu, kayak kita mengumpulkan elemen-elemen dari berbagai sektor lah kayak gitu atau organisasi. Jadi kita ngebahas dulu sebelum kita liputan, atau kalau misalkan di media kita mengumpulkan LPM yang lain kayak gitu. Jadi biar ketika kita udah terjun itu biar gak salah sasaran. Yang tadi saya bilang kan harus di framing dulu, atau kita cross check dulu kayak gitu, ini beritanya benar atau tidak kayak gitu. Karena kan kalau misalkan media itu emang harus netral, jadi dia tidak boleh memihak dari berbagai bagian kayak gitu. Misalkan dia salah, ya udah kita liputnya salah kayak gitu. Oke, kalau misalkan pasti jurnalistik itu pasti bakalan dibungkam kayak gitu. Kalau misalkan dia mengangkat hard news atau berita berat kayak gitu. Jadi seorang jurnalistik emang ini sebenarnya hal yang sangat tanggung jawab yang besar banget juga ya. Kayak dia itu ngebawa informasi dari harus netral gitu. Dia ngebawa informasi walaupun itu berat kayak gitu ya. Ya mau nggak mau dia harus ngeliput kayak gitu. Contoh kayak misalkan kayak Tempo, dia
dikasih kepala babi ya kan, diteror. Itu emang udah salah satu hal orang yang benci sama dia kayak gitu. Jadi intinya mah kalau kayak gitu tuh harus mengadakan konsolidasi terlebih Iya. dahulu kayak gitu. Nah, Kurang lebihnya gitu sih kalau dari paradigma saya kayak gitu. oh berarti broadcasting ini memiliki tantangan tertentu ya, dan apakah itu dilindungi nggak sama negara gitu kan, seperti hanya yang tadi contohnya Oke. diteror melalui kepala babi dalam RUU TNI ini gitu kan, lembaga Tempo ini kan yang terjadi kemarin-kemarin viral itu. Itu bagaimana, emang ada gitu perlindungan dari negara apa enggak gitu kan? Oke. Penyiaran ini Sebenarnya kalau perihal dari jadi gini, kalau jurnalistik itu dia itu pasti bakalan dilindungi oleh KPI, undang-undang penyiaran. Jadi udah ada undang-undangnya. Jadi kayak misalkan jurnalistik ini terduga ada sebuah kesalahan, nanti dia dihukumi dengan pers atau undang-undang penyiaran kayak gitu. Jadi ada peraturannya kayak gitu. Namun kalau pas saya ikut masa orientasi Sigma, kalau dari LPM Sigma, kalau dari maksudnya dari kampus itu masih belum ada kayak undang-undangnya kalau nggak salah ya. Kalau misalkan kayak udah media nasional kayak gitu, kayak misalkan TVRI, terus media-media TV One, itu kan udah menyangkut undang-undang pers kayak gitu, atau undang-undang penyiar, atau sudah ada undang-undangnya kayak gitu. Jadi itu pasti ada undang-undangnya kayak gitu. Kayak misalkan nih kita kolerasi lah, balik lagi ke perihal ini, kayak kita kalau ngangkat berita yang berat itu pasti bakalan dibungkam. Nah, ini sempat saya pas di kuliah ya kan. Nah, saya mempertanyakan ke teman saya yang sedang presentasi ya kan. Dia kunjungan ke Banten TV ya kan. Jadi saya mempertanyakan kayak sebenarnya ada 3 pertanyaan ya. Kayak misalkan ini bagian PR, kalau di Banten TV itu dia nyari iklan atau enggak. Soalnya kan kalau saya bawa inilah label saya kan, kalau di Sigma itu dia nggak bawa iklan, tapi kalau di Banten TV itu gimana. Nah, yang kedua itu dia bikin berita itu berapa dalam sehari atau berapa kali gitu dalam pertemuan gitu. Terus yang ketiga itu saya ngebahas tentang bagaimana sih Banten TV ini menangani ketika dibungkam pas dia publikasi berita-berita berat atau hard news kayak gitu. Nah, jadi teman saya itu kurang tepat gitu jawabannya. Jadi kayak kayak narasinya itu tuh kayak lebih ke bahwasannya kalau misalkan kita bikin hard news terus, pasti bakalan orang-orang yang melihat media kita tuh monoton gitu ya. Terus lebih arahnya itu kayak ke upacara sih sebenarnya. Narasi saya itu lebih cenderung ke bungkamannya gitu, maksudnya berita-berita berat kayak gitu. Kayak misalkan nggak usah jauh-jauh deh, di kampus aja gitu kan. Kayak misalkan tentang kita ngangkat berita isu dema terduga korupsi gitu kan. Itu suatu hal yang sangat-sangat orang yang kaget sekali lah, seorang dema gitu kan. Itu kan menjadi isu simpang siur gitu. Tapi namanya media harus netral juga kan. Jadi kita ngeliput, kebetulan ada forum silaturahmi organisasi dan di situ diketuai oleh Alif ya kan. Nah, dia si Sigma ini dia meliput, kutipan langsung ini dari si Alif ya kan. Bahwasanya Alif ini mengatakan Dema ini tidak ada yang namanya transparansi atau akuntabilitasnya kurang tepat. Bukan kurang tepat, maksudnya nggak ada kejelasan gitu. Jadi tuk opsi atau RAK dan RAB-nya itu kurang jelas, dan itu si Dema ini dia klarifikasi di SG-nya kayak gitu. Nah, terus dia klarifikasi bahwasannya anggarannya itu tuh dia
ini anggaran itu udah dikasih gitu. Jadi si media Dema ini mengatakan bahwasanya klarifikasinya itu dia nggak korupsi gitu. Terus dia ngebahas tentang ini si Alip yang bilang begitu ya kan. Nah, si Alip ini bilang pas dia ngomong bikin narasi di SG-nya itu bahwasanya kalau misalkan media Dema itu kalau misalkan dia klarifikasi doang tanpa ada kejelasan atau transparansi atau akuntabilitas, jadi sebuah informasi itu kurang relevansi kayak gitu, kurang tepat kayak gitu. Jadi belum ada pembuktian sebenarnya itu, maksudnya dari berita-berita berat kayak gitu. Terus kata dosen saya ya kan, nah dosen saya bilang kayak gini, saya saya bukan orang Banten TV, tapi kalau dari segi narasi saya katanya gitu, sebenarnya kalau kayak di Bungkam itu pasti ada ya kan, pasti ada problem, pasti ada orang yang benci kita ya kan, kayak seperti teror babi ya kan, kepala babi di Tempo ya kan, itu kan menjadi sebuah menjadi sebuah, kita tuh harus bangkit lagi gitu tuh, maksudnya menjadi sebuah kebangkitan kita kayak gitu. Jadi gak lepas yang namanya itu pasti bakalan kita dibungkam ya, itu dari berbagai segmentasi, dari bukan tentang kerja jurnalistik juga, kayak kerja-kerja yang lain pasti ada sebuah permasalahan juga kayak gitu ya. Itu sih kurang lebihnya mah kayak gitu. Ya. Cukup sih Kak, cukup. Ya, udah terwakilkan semua pertanyaan saya juga. Oke, kayak gitu. Ya. Ada yang mau izin bertanya lagi? Cukup. Cukup. Itu berapa menit sih? Banyak, udah Di 30 menit. Masuk tutup. Oh, oke. Saya sebelum saya tutup, saya ingin mau berterima kasih lagi kepada rekan-rekan saya yang mau mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, tutur kata yang salah, karena kesalahan itu datangnya dari saya, kebenaran itu datangnya dari Allah. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.